Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Di sini saya akan mempraktikkan analisis regresi, yaitu regresi linear sederhana dengan berbantu aplikasi software yaitu SPSS. Di mana persamaan regresi linear sederhana ini merupakan persamaan matematik yang menyatakan hubungan antara sebuah variabel tak bebas atau respon dengan sebuah variabel bebas atau prediktor, di mana persamaan regresi linear sederhana ini dapat disimbolkan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita siapkan dulu data yang akan kita olah, dan yang selanjutnya kita buka aplikasi SPSS seperti yang ada pada layar saya sekarang ini. Selanjutnya kita yang pertama itu masukkan dulu data-data yang akan kita praktikkan. Langkah pertamanya itu kita masuk ke variable view. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, saya bacakan dulu soal, yaitu analisis linear sederhana, di mana seorang guru itu ingin mengetahui pengaruh kemampuan komunikasi matematika atau disimbolkan dengan X terhadap hasil belajar siswa atau disimbolkan dengan Y. Di mana untuk itu seorang guru itu akan menguji 20 siswa yang menghasilkan datanya sebagai berikut. Itu ada data X dan data Y. Di mana kita disuruh dengan uji regresi linear ini, tentukanlah pengaruh antara kemampuan komunikasi matematika X terhadap hasil belajar siswa. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama itu kita masuk ke data view, di mana di data view ini kita masukkan variabel X-nya di baris pertama, kolom pertama X, dan baris pertama, kolom kedua Y. Untuk desimalnya kita buat 0 saja. Begitu juga untuk Y-nya desimalnya 0. Dan pada label ini kita tuliskan pada variabel X-nya itu kemampuan komunikasi matematika. Dan untuk variabel Y-nya itu pada labelnya kita bikin hasil belajar siswa. Selanjutnya pada menu, pada measure-nya kita pilih scale. Begitu juga untuk variabel Y-nya kita pilih scale. Setelah kita selesai bekerja di tampilan variable view-nya, kita masuk ke data view. Mana pada data view-nya ini ada 2 baris, yaitu baris X dan baris Y. Selanjutnya kita masukkan data yang tadi, yang ada di Excel kita tadi. Langsung saja kita copy untuk X-nya. Kita copy, langsung kita pastekan di baris X-nya. Selanjutnya untuk variabel Y-nya juga kita copy. Kita pastekan ke baris Y-nya. Oke. Selanjutnya, setelah kita memasukkan tadi data yang akan kita uji pada data view, selanjutnya
kita klik menu Analyze. Selanjutnya kita pilih Regression, kita pilih lagi Linear. Maka akan tampil kotak dialog seperti ini, dimana pada kotak dialog ini kita pindahkan variabel X ke kolom isian independent. Variabel X itu kemampuan komunikasi matematika, kita pindahkan ke independent. Dan untuk hasil belajar siswanya kita masukkan ke kolom dependent. Selanjutnya kita klik menu statistik. Nah, pada menu statistik ini kita klik menu-menu yang kita butuhkan untuk melengkapi output praktik kita nanti. Kita pilih estimate, baru kita pilih mode fit, descriptiveness, baru collinearity diagnostic. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita klik lagi menu option. Nah, dimana pada menu option ini, kita mengisi nilai probabilitas yang diinginkan. Dimana nilai probabilitas yang kita inginkan tadi itu yaitu 0,05. Sini sudah 0,05. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita pilih lagi menu float, di mana pada menu float ini kita akan menampilkan diagram pencar atau scatter plots, di mana di sini tuh scatter plot itu residual, histogram, diagram outlier, dan diagram probabilitas normal. Di mana untuk kotak pilihannya itu untuk menetapkan variabel yang akan difungsikan sebagai y-axis atau sumbu vertikal. Sedangkan untuk kotak pilihan X ini untuk menempatkan variabel yang akan difungsikan sebagai x-axis atau sumbu horizontal, yaitu untuk membuat diagram pencar tambahan. Selanjutnya kita pilih yang dependent, kita masukkan ke Y. Dan untuk yang achieved kita masukkan ke X. Selanjutnya di sini kita pilih pada menu standar residual float yang normal probability float. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan tampil hasil output dari data yang telah kita masukkan tadi. Nah, yang pertama itu ada descriptive statistik, di mana pada tabel descriptive statistik ini diketahui bahwa standar deviasi hasil belajar siswa 3,575 dengan rata-rata atau minnya itu 88,60 dan banyak datanya itu n-nya itu sama dengan 20. Sedangkan pada kemampuan komunikasi matematika besar standar deviasinya itu 5,5
0,639 dengan rata-rata 84,70 dan banyak datanya atau N-nya itu sama dengan 20. Selanjutnya dari tabel correlation-nya ini kita dapat atau kita menunjukkan besar hubungan antara variabel hasil belajar siswa dan kemampuan komunikasi matematika itu adalah 0,944. Maka hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Selanjutnya pada tabel variabel entered menunjukkan metode yang digunakan itu dalam kasus kita ini diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Selanjutnya untuk tabel model summary menampilkan nilai R koefisien korelasi sebesar 0,944. Sedangkan pada koefisien korelasi ganda R atau multiple R sebesar 0,891 atau R square-nya. Dan itu merupakan indeks determinan atau persentase pengaruh X terhadap Y. Dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa 89,1% nilai hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi matematika. Sedangkan sisanya tadi yaitu 10,9%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya kita masuk ke tabel ANOVA, di mana dari tabel ANOVA ini dapat dijelaskan bahwa nilai F sebesar 147,604 dengan tingkat signifikannya itu sebesar 0,00, menunjukkan bahwa tingkat probabilitas sig atau 0,00 jauh lebih kecil dari 0,05. Yang tadi kita masukkan nilai probabilitasnya itu 0,05. Dengan demikian, model regresi secara signifikan dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar siswa berdasarkan kemampuan komunikasi matematika. Selanjutnya pada tabel koefisien, di mana kita dapat membuat persamaan regresi tadi, yaitu kan tadi persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX, di mana dari tabel koefisien ini kita dapat Y sama dengan untuk A-nya itu kita dapat 37,909, maka untuk dimasukkan ke persamaan regresinya kita dapat Y sama dengan 37,909 ditambah 0,598X, yaitu kemampuan komunikasi matematikanya. Dan besar konstannya itu 37,009 dan nilai B-nya itu 0,598. Dengan T hitungnya pada percobaan ini kita dapat 12,149 dan tingkat signifikannya itu 0,00, di mana dari tingkat signifikannya itu tadi 0,00, hitungannya itu jauh lebih kecil dari 0,05, di mana hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, di mana koefisien regresi ini atau nilai B-nya itu tadi kan 0,598, menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 poin kemampuan komunikasi matematika
diprediksi akan meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 0,598. Serta jika kemampuan komunikasi matematika itu bernilai 0, maka diprediksi prestasi belajar matematika itu sebesar 37,909. Selanjutnya kita lihat pada Chat normal pivot of regression standard residual, di mana dari hasil ini jika residualnya itu berdistribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak pada sekitar garis lurus, di mana jika kita tarik dari sini ke atas ini akan membentuk garis lurus sampai ke sini, di mana kurva ini akan menunjukkan bahwa data sebaran di sekitar diagram dan mengikuti model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji ini berdistribusi normal. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.